Gubernur desak Polri usut hoaks sumbangan 2 triliun. Polda Sumatera Selatan periksa anak pengusaha Akiditio. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Catherine Ambarini. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Polda Sumatera Selatan memeriksa Herianti, putri pengusaha Akiditio yang pekan lalu mengumumkan rencana hibah sebesar 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Hibah dengan jumlah luar biasa besar tersebut diduga bohong. Kondisi ini membuat Gubernur Sumsel berang dan berharap tindakan tegas dari kepolisian atas kasus ini. Hibah sebesar 2 triliun rupiah dari mendiang pengusaha Akiditio diduga hoaks atau bohong. Senin siang, Polda Sumatera Selatan memeriksa Herianti, putri dari Akiditio. Pada 27 Juli lalu, Herianti mengumumkan rencana hibah sebesar 2 triliun rupiah dari mendiang ayahnya kepada Polda Sumatera Selatan untuk penanganan COVID-19 di Sumsel. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyayangkan tindakan keluarga Akiditio yang dinilai membuat kegaduhan di tengah usaha semua pihak menangani pandemi COVID-19. Saat pengumuman hibah pada pekan lalu, Herman Deru turut menyaksikannya. Ia pun meminta aparat mengusut tuntas kasus ini dan menindaknya dengan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Proses hukum dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan berlaku dan tentu kami harapkan ini setegas mungkin. Tidak elok memang di suasana yang begitu sangat mencekam karena COVID ini masih ada saja orang-orang yang berlaku seperti itu. Hingga saat ini Herianti masih diperiksa di Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Polda Sumatera Selatan menggelar press release terkait kepastian pemberian bantuan dana sebesar 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19. Polisi masih memeriksa putri almarhum pengusaha Akiditio, Herianti, untuk memastikan ada tidaknya dana tersebut. Press release berlangsung di halaman gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan Senin sore, dipimpin Kabid Humas Polda Sumatera Selatan. Kombes Pol Supriyadi menyatakan secara tegas jika keluarga Akiditio dibawa ke Polda Sumatera Selatan untuk dimintai keterangan. Herianti dimintai jawabannya terkait sumbangan bantuan sebesar 2 triliun rupiah yang dijanjikan pihak keluarga Akiditio untuk penanganan COVID-19 di Sumsel. Dari penyerahan secara simbolis sejak 26 Juli kemarin, belum ada jawaban pasti pencairan dana tersebut. Setelah beberapa kali mengalami penundaan, Polda Sumsel akhirnya menjemput paksa putri pengusaha almarhum Akiditio, yakni Herianti, menjalani pemeriksaan untuk memastikan ada tidaknya dana tersebut. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Supriyadi menyatakan menjelaskan jika ditemukan unsur pidana yang bersangkutan akan diproses secara hukum. Sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Gironya melalui Bank Mandiri. Katanya ditangkap Bank Mandiri, Pak. Bank Mandiri apa ya? Bukan. Jadi setelah yang bersangkutan akan ke Bank Mandiri, kita tunggu sampai dengan jam 2 siang. Tadi belum ada informasi, yang bersangkutan kita undang untuk datang ke Polda Sumatera Selatan. Pemberian bantuan dana hibah penanganan COVID-19 sebesar 2 triliun rupiah dari almarhum Akiditio yang diserahkan secara simbolis melalui Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri telah mengejutkan berbagai pihak dan kini masih menjadi polemik. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sedikitnya 5 unit rumah di pemukiman padat penduduk di tengah kota Batu Raja, Kabupaten Oku hangus terbakar. Sayangnya kebakaran ini menjadi tontonan warga di tengah pandemi COVID-19. Kebakaran hebat terjadi di tengah kota Batu Raja di pemukiman padat penduduk kawasan Pasar Atas, Kota Batu Raja, Kabupaten Oku, Senin siang. Kebakaran yang menghanguskan 5 rumah warga ini menjadi tontonan warga di tengah penerapan PPKM di wilayah Ogan Komering Ulu.
Api langsung menyambar 5 rumah lainnya lantaran rumah di kawasan padat penduduk ini didominasi rumah kayu. Api baru bisa dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dibantu mobil pemadam kebakaran dari perusahaan dapat dipadamkan setelah 1 jam lamanya. Saksi mata yang rumahnya juga ikut terbakar, Harnan, menyatakan api pertama kali muncul di salah satu bedeng kontrakan. Api dengan cepat menyambar ke rumah lainnya. Dua. Apa Pak? Asal api dari apa Pak? Pelaksana harian Bupati Oku Edward Chandra yang ikut menyaksikan kebakaran berjanji akan membantu korban kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Kurir 7 kg sabu divonis seumur hidup. Saksikan beritanya sesaat lagi. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Kayak jawara nggak?
yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup kepada terdakwa Hoirul Basri. Terdakwa secara sah terbukti membawa narkotika jenis sabu seberat 7 kg. Atas vonis ini terdakwa pun menangis. Pengadilan Negeri Palembang menggelar sidang secara virtual kasus narkotika dengan terdakwa Hoirul Basri dengan barang bukti 7 kg sabu. Terdakwa pekan lalu dituntut jaksa hukuman mati. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Abu Hanifah, terdakwa Hoirul Basri dinyatakan secara sah bersalah melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang tentang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Hal-hal yang memberatkan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa, sementara hal yang meringankan tidak ada. Atas vonis yang dijatuhkan terhadapnya, terdakwa Hoirul Basri yang mengikuti persidangan di Lapas Pak Jo Palembang menangis dan minta keringanan hukuman dengan alibi punya tanggung jawab anak-anaknya masih kecil. Terdakwa juga menyatakan menerima putusan hakim, sementara jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, petugas gabungan Polres Lubuk Linggau dan BNN Kota Lubuk Linggau menggerebek tempat hiburan malam di kawasan lokalisasi Patok Besi, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Sebanyak 227 orang pengunjung kafe, 8 diantaranya masih di bawah umur, berikut barang bukti narkoba jenis ekstasi, digelandang ke Polres Lubuk Linggau. Kedatangan petugas gabungan dari Polres Lubuk Linggau dan Badan Narkotika Nasional BNN Kota Lubuk Linggau mengejutkan para pengunjung tempat hiburan malam yang berada di kawasan lokalisasi Patok Besi, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Pada penggerebekan tempat hiburan malam tersebut, sebanyak 227 orang pengunjung kafe yang terdiri dari 164 orang pria dan 55 orang perempuan, serta 8 orang anak-anak di bawah umur. 1 orang pria yang kedapatan membawa 22 butir narkoba jenis ekstasi digelandang petugas ke Mapolres Lubuk Linggau. Setelah dilakukan serangkaian tes urin terhadap 227 orang tersebut, hasilnya 190 orang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Menurut Kapolres Lubuk Linggau AKBP Nuryono, dari hasil penggerebekan diamankan barang bukti narkoba sebanyak 32 butir ekstasi. 22 butir diantaranya didapat dari seorang pengunjung dan 10 butir ekstasi ditemukan di lantai kafe diduga dibuang pemiliknya. Pihaknya akan memproses lebih lanjut terkait kepemilikan narkoba dan warga yang positif mengonsumsi narkoba. Sedangkan untuk negatif urinnya dan anak-anak setelah didata diberikan pengarahan dan akan dipulangkan. Dalam proses penyelidikan, ya, untuk kemudian nanti kita lakukan proses penyidikan lebih lanjut seperti itu. Nah, kemudian untuk yang lain kita koordinasikan dengan BNN. Seperti tadi dari BNN Murah sudah kita serahkan ke BNN Murah, kemudian juga BNN yang masuk wilayah Murah Utara dan juga di kita. Kemudian nanti akan dilakukan asesmen program IBM dari BNN. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan menangkap eksekutor penyiraman air keras yang sempat buron sejak April 2021 lalu. Pelaku mengaku penyiraman air keras atas perintah rekannya yang sudah terlebih dahulu tertangkap. Motifnya terkait hutang menjanjikan penerimaan CPNS hingga ratusan juta rupiah. Buron
Buron, sejak April 2021 lalu, pelaku akhirnya tertangkap dan ditembak petugas karena melawan saat penangkapan. Franky, 30 tahun, merupakan salah satu eksekutor penyerangan menggunakan air keras. Pelaku melarikan diri bersembunyi di wilayah perairan Sungsang, Kabupaten Banyuasin. Pelaku diketahui keluar dari persembunyiannya dan ditangkap di Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kejadian penyiraman air keras terjadi pada 10 April 2021 sekitar pukul 10 malam. Korbannya Panji Kresna, usia 45 tahun, menderita luka bakar di bagian wajah, mulut, serta leher akibat disiram air keras. Aksi penyerangan terjadi di Jalan Rustam Effendi 17 Ilir, Ilir Timur 1 Palembang dan terekam kamera CCTV. Saat kejadian terlihat jelas pelaku Franky yang melakukan penyiraman air keras, sedangkan rekannya Ferry menunggu di atas sepeda motor bersiap untuk kabur. Franky mengaku otak pelaku dari kejadian ini adalah temannya Ferry yang terlebih dahulu ditangkap Jatanras Polda Sumatera Selatan. Ferry sudah menyiapkan cairan air keras dan meminta bantuannya untuk melakukannya. Motifnya sakit hati kepada korban yang mengaku bisa meloloskan seseorang menjadi ASN dengan meminta sejumlah uang yang sudah diberikan. Jadi seperti apa kejadiannya? Apakah kita otak pelaku atau kita disuruh? Disuruh, Pak. Disuruh oleh siapa, Kak? Ferry Zulkarnain. Ferry Zulkarnain, informasinya udah tertangkap pertama? Iya, tertangkap pertama. Oke, seperti apa dia bilang, Kak? Ya, kemarin tuh aku mau menyerahkan diri, tapi dia bilang, jangan. Kenapa Kakak mau? Ya, karena aku tanggung jasa, Pak, sama dia. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Hisar Sialangan menyatakan pelaku berperan menyiramkan air keras. Kedua pelaku justru saling tuduh terkait siapa yang menjadi otak penyiraman air keras. Motifnya terkait hutang antara korban dengan pelaku yang pertama ditangkap. Tidak mempunyai masalah. Jadi yang menyuruh melakukan menurut yang tersangka ini, yang baru, kedua ini, yang melakukan penyiraman, yang punya masalah dan menyuruh melakukan perbuatan itu adalah tersangka yang pertama ditangkap. Jadi motifnya tetap ada hutang-hutang atau seperti apa, Pak? Seperti itu. Kedua pelaku terancam pasal 170 ayat 2 KUHP atau pasal 351 ayat 2 KUHP atau pasal 353 ayat 2 KUHP, junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Residivis pencurian dikebung warga. Kami akan kembali sesaat lagi. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap Ya. sekalipun.
Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborns hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Pemirsa, seorang residivis pelaku pencurian di Komplek Kedamaian Permai 2 Kalidoni Palembang ditangkap security dan warga. Sempat terjadi kejar-kejaran karena pelaku kabur ke bagian atap rumah warga. Pelaku yang tertangkap sempat menjadi amukan warga. Pelaku langsung dibawa ke dalam pos security keamanan Komplek Kedamaian Permai 2, Jalan Residen Abdul Razak, Kelurahan Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang. Pelaku tertangkap setelah diketahui dari rekaman CCTV, di mana saat beraksi, pelaku terkepung dan berhasil diringkus pihak keamanan perumahan setelah hampir 3 jam dilakukan pencarian di atas atap rumah warga. Dari hasil rekaman CCTV, komplek terlihat sekitar pukul 2 siang, pelaku mengenakan kaos hitam seorang diri, naik ke atas melalui pagar pembatas rumah. Security perumahan yang berada di pos penjagaan belakang melihat dan memantau gerak-gerik pelaku melalui kamera CCTV. Salah satu security mencoba naik ke atap rumah untuk menangkap pelaku. Pelaku lantas kabur ke atap rumah warga lainnya, hingga security berteriak maling yang mengundang warga lainnya. Setelah dilakukan pengepungan dan pencarian, pelaku akhirnya berhasil ditemukan bersembunyi di dalam tempat penampungan air atau tetmon yang berisi air. Pelaku dibawa turun untuk diamankan ke dalam pos security keamanan. Dia kita suruh turun, dia nggak mau. Jadi seluruh atas rumah itu diputarnya lari. Jadi kita kejar, udah lama hampir 3 jam kita kejar di atas rumah itu. Dapatnya di mana, Pak? Dapatnya turunnya di sini lah. Ya, sembunyinya di mana, Pak? Sembunyinya di dalam tetmon. Bersembunyi di dalam tetmon ya? Itu berisi air penuh itu tetmon itu. Pelaku diketahui bernama Udian Syah, warga Kebun Sirih, Kelurahan Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang, dan langsung dibawa ke Mapolsek Kalidoni. Di hadapan petugas, pria bertato berusia 42 tahun ini mengaku baru berencana akan melakukan pencurian. Pelaku sudah 2 kali melakukan pencurian di komplek tersebut dan sekarang untuk yang ketiga kalinya, namun tertangkap. Kak, ini berdasarkan informasi kakak sudah 2 kali nih mencuri di komplek di situ. Ya, yang pertama apa yang diambil, Kak? Baju sih kok. Terus yang kedua laptop.
Terus tadi keburu ketahuan. Iya Pak. Nah, terus lari ke atas. Ini genteng. Ke atas genteng. Terus diamuk warga. Dari catatan polisi, tersangka Udiansyah merupakan residivis kasus yang sama dan terancam pasal 362 Junto 53 KUHP, percobaan melakukan pencurian dengan pemberatan. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bajing loncat yang kerap meneror para sopir angkutan logistik diringkus unit Ranmor Polrestabes Palembang. Kedua pelaku yang sempat direkam dan viral saat beraksi terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas petugas karena mencoba kabur ketika akan ditangkap. Inilah aksi kedua pelaku bajing loncat. Rekaman ini sempat diabadikan warga beberapa waktu lalu dan viral di media sosial. Berdasarkan temuan dan video viral ini, unit Ranmor Polrestabes Palembang langsung memburu komplotan bajing loncat. Tak butuh waktu lama, pelaku yang telah diketahui identitasnya berhasil diringkus. Kedua pelaku yakni Denny Saputra 36 tahun dan Eriko 35 tahun terpaksa dilumpuhkan petugas dengan tembakan pada kakinya karena mencoba kabur ketika akan ditangkap. Keduanya beraksi mengincar mobil truk membawa barang ke Pasar Induk Jakabaring Palembang. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti 1 kantong besar cabai dan 1 kantong bawang putih. Pelaku mengakui perbuatannya mencuri cabai dan bawang putih atas mobil truk atau pick-up yang akan dibawa ke Pasar Induk Jakabaring. Hasil curian dijual di Pasar Induk Jakabaring dengan harga 1 kantong cabai Rp50.000 dan 1 karung bawang putih Rp300.000. Saat ini petugas masih memburu 1 orang pelaku lagi yang ikut terlibat dalam kasus pencurian dengan modus bajing loncat. Memang sini sudah viral ya, dari beberapa hari yang lalu viral. Kami cek lokasi di TKP ini daerah Jakabaring dekat Pasar Induk. Kami beberapa kali kontrol dan alhamdulillah tadi malam tepatnya subuh tadi berhasil diamankan. Akibat ulahnya, kedua pelaku yang sudah 2 kali keluar masuk penjara terkait kasus yang sama ini dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Catherine Abarini, sampai jumpa. Kolmimel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Kolmimel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Kolmimel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Kolmimel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Polda Sumsel panggil keluarga Akiditio. 5 rumah hangus terbakar di Kota Batu Raja. Manisnya bubur Madura semanis permintaan pelanggan.
Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Polda Sumatera Selatan menggelar press release terkait kepastian pemberian bantuan dana sebesar 2 triliun rupiah. Pihak keluarga Akiditio yang berjanji memberikan bantuan tersebut dipanggil ke Mapolda Sumatera Selatan terkait proses pencairan dana tersebut. Press release berlangsung di halaman gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Mapolda Sumatera Selatan pada Senin sore. Dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Supriyadi. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan menyatakan secara tegas jika keluarga dari Akiditio dibawa ke Mapolda Sumsel untuk dimintai keterangan. Herianti dimintai jawabannya terkait sumbangan bantuan sebesar 2 triliun rupiah yang dijanjikan oleh pihak keluarga Akiditio. Sebelumnya, pihak keluarga Akiditio memberikan bantuan penanganan COVID-19 sebesar 2 triliun rupiah untuk Sumatera Selatan melalui Irjen Eko Indra Heri yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Akan tetapi dari penyerahan secara simbolis pada tanggal 26 Juli kemarin, belum ada jawaban pasti pencairan dana tersebut. Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Pak Dirkrim ya, terkait dengan rencana penyerahan bantuan sebanyak 2 triliun tersebut, dan mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat kalau memang tidak ada kendala bisa terselesaikan pemeriksaannya. Ya. Saya rasa rekan-rekan sekalian perlu disampaikan pada sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Gironya melalui Bank Mandiri. Katanya ditangkap Bank Mandiri, Pak. Bank Mandiri apa ya? Bukan. Jadi setelah yang bersangkutan akan ke Bank Mandiri, kita tunggu sampai dengan jam 2 siang. Tadi belum ada informasi. Yang bersangkutan kita undang untuk datang ke Polda Sumatera Selatan. Statusnya sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Pak, tadi kata Pak Dirinto udah jadi tersangka. Belum. Yang menentukan tersangka adalah Pak Dirkrim Ya, rekan-rekan tahu semua penanganan. Dan beliau menyampaikan bahwa ini masih dalam proses pemeriksaan. Hingga Selasa siang kemarin, pihak Polda Sumatera Selatan masih menunggu proses pencairan dana bantuan tersebut. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Kebakaran yang menghanguskan 5 unit rumah di pemukiman padat penduduk di tengah kota Batu Raja pada Senin siang. Kerugian akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat terjadi di tengah kota Batu Raja di pemukiman padat penduduk di kawasan Pasar Atas. Api yang begitu cepat membakar 5 rumah di kawasan padat penduduk yang didominasi oleh rumah kayu. Api baru bisa dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran yang juga dibantu oleh mobil pemadam kebakaran dari perusahaan 1 jam lama kemudian. Korban kebakaran mengatakan api pertama kali muncul dari salah satu bedeng kontrakan. Lalu, lantaran rumah di sekitar terbuat dari kayu, api dengan cepat menyambar ke rumah lainnya. Awal mula api itu sekitar pukul berapa, Pak? Sekitar jam berapa tadi? Jam 2. Ada yang kesatuan. Apa, Pak? Asal api dari apa, Pak? Nggak kurang tahu pasti. Berapa rumah sejauh ini, Pak? Hah? Berapa rumah sejauh ini? 5 rumah habis ya? Hangus terbakar semua itu, Pak? PLH Bupati Oku Edward Chandra yang mendatangi lokasi kebakaran berjanji akan membantu korban kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Namun dikhawatirkan terjadi klaster baru penyebaran COVID-19 lantaran seratusan warga menyaksikan kebakaran tersebut. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Setelah sempat viral, oknum BPBD Ogan Ilir dan Dinas Perhubungan Ogan Ilir melakukan pungli kepada sopir truk saat penyekatan PPKM di depan pintu tol Keramasan. Akhirnya, oknum pungli tersebut dipecat Bupati Ogan Ilir dari pegawai di jajaran pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
Pekan lalu, heboh video viral dugaan pungli yang dilakukan oleh sejumlah orang, yaitu Oknum Honorer BPBD Ogan Ilir dan Oknum Honorer Dinas Perhubungan Ogan Ilir yang melakukan pungli kepada sopir truk dengan minta sejumlah uang agar kendaraan bisa melintas meski sopir tidak menunjukkan surat keterangan vaksin atau disuap. Kini, 5 orang oknum honorer BPBD, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Ogan Ilir telah dipecat oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui inspektorat. Keputusan itu setelah mengkaji dan memastikan 2 orang oknum honorer tersebut merupakan oknum petugas yang melakukan pungli. Atas instruksi Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar, 2 orang oknum tersebut dipecat secara tidak hormat. Diberikan tindakan untuk berhentikan ya dua-duanya yang ada di video untuk berhentikan karena sudah terbukti ya di video dan sudah dari polisian setelah diperiksa ada 2 orang di video tersebut dan sedang diproses. Yang dari berikutnya nanti hasil pemeriksaan inspektorat apa yang diputuskan ya. Yang namanya pungli ya kalau bisa dalam pandangan saya ditiadakan apapun bentuknya tidak dibenarkan. Sementara itu, pihak Inspektorat Ogan Ilir saat ini terus mengkaji 3 orang oknum petugas lainnya yang diduga terlibat, yakni dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan Ogan Ilir. Jika terlibat dalam pungli, ketiganya juga dipastikan akan dipecat. Bupati Pancawijaya Akbar menegaskan tidak dibenarkan atas alasan apapun untuk melakukan pungli. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Wakil Wali Kota Palembang kunjungi warga sakit di Kalidoni. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi,
hanya di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, orang nomor 2 di Kota Palembang kembali menyambangi warganya yang mengalami sakit dan kesulitan untuk berobat. Selain memberikan sejumlah bantuan, Fitrianti Agustinda juga menyiapkan petugas berserta ambulans bagi warganya yang butuh penanganan secara khusus. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Palembang terkait kesulitan yang dialami warganya, orang nomor 2 di Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, tidak tinggal diam menyusuri tiap kelurahan dan juga kecamatan sekota Palembang. Fitrianti Agustinda memberikan bantuan serta mencarikan solusi terhadap kesulitan yang dialami warganya. Kali ini, langkah kaki Wakil Wali Kota Palembang tertuju ke sebuah perkampungan di Kecamatan Kalidoni untuk melihat langsung kondisi warga yang mengalami sakit. Wawako juga telah menyiapkan petugas jika warga memungkinkan untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari Kota Palembang untuk mendapatkan perawatan. Orang nomor 2 di Kota Palembang juga menghimbau kepada warga untuk segera mendaftarkan diri agar segera mendapatkan Kartu Indonesia Sehat. Fitrianti juga menegaskan dari 1,3 juta jiwa penduduk Kota Palembang, 96% telah mendapatkan Kartu Indonesia Sehat. Tapi kita bersyukur sekali, banyak sekali warga kita yang sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat. Nah, ini membuat kita lega. Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini harapan kita warga segera mendapatkan Kartu Indonesia Sehat. Setidaknya pada saat membutuhkan pengobatan, tidak membutuhkan biaya lagi atau semuanya ditanggung oleh pemerintah. Ingat ya, biaya berobat, baik itu rumah sakit, obat-obatan, dan dokter, itu semuanya full ditanggung pemerintah tanpa mengeluarkan biaya sama sekali. Wawako juga menghimbau kepada seluruh warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan karena saat ini penularan COVID-19 masih tinggi. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Kita menuju Kabupaten Musi Banyuasin. Pemirsa, Bupati Dodi Reza Alek menyalurkan bantuan beras dari pemerintah pusat untuk masyarakat penerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial tunai atau BST di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alek didampingi oleh PLT Kepala Dinas Sosial Ibnu Saad secara simbolis memberikan langsung bantuan beras pada sejumlah warga yang terdampak pemberlakuan PPKM di Musi Banyuasin. Bantuan ini untuk keluarga penerimaan manfaat atau KPM yang berlangsung di halaman kantor Bupati pada Jumat pekan lalu. Bantuan berupa beras yang disalurkan oleh pemerintah pusat akan dibagikan kepada keluarga penerima manfaat PKH sebanyak 20.942 dan KPM BST sebanyak 4.610 dengan total keseluruhan 255.520. Masing-masing keluarga penerimaan manfaat atau KPM akan menerima 10 kg beras yang disalurkan 15 kecamatan. Dodi Reza Alek bersama dinas dan instansi terkait memantau langsung pendistribusian bantuan beras ke 15 kecamatan dengan harapan bantuan ini dapat bermanfaat dan meringankan beban masyarakat. Dodi Reza Alek juga mengatakan pemerintah Musi Banyuasin akan memberikan bantuan tambahan yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin lantaran selama 2 tahun ini masyarakat dihadapkan dengan wabah virus COVID-19. Jadi tahap pertama 255 ton ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Tentu ini sudah mengikuti proses validasi, verifikasi dari setiap data. Kemudian tentu akan ada bantuan-bantuan berikutnya, termasuk juga bantuan beras yang kita siapkan dari Musi Banyuasin sendiri, dari APBD MUBA. Ya, ini sudah saya perintahkan ada sekitar 10 ton tahap pertama. Bantuan dari program Kementerian Sosial ini diharapkan meringankan beban warga terdampak PPKM. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alek juga mengajak warga bersama-sama menerapkan protokol kesehatan. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan.
Pemirsa, daun sungkai yang disinyalir meningkatkan imunitas tubuh dan menyembuhkan serangan virus COVID-19 membuat penjual tanaman daun sungkai Pasar 10 Ulu Palembang diserbu pembeli. Harga daun tersebut pun melonjak mencapai Rp20.000. Tanaman sungkai yang banyak hidup di semak belukar kini menjadi trending di tengah pandemi COVID-19 lantaran dicari oleh masyarakat Kota Palembang. Salah seorang ibu rumah tangga pedagang dadakan penjual tanaman daun sungkai di Pasar 10 Ulu Palembang, yaitu Zubaidah, dirinya berinisiatif menjual batang daun sungkai lantaran viral banyak orang yang bilang tanaman tersebut bisa menyembuhkan demam pilek dan ada juga yang menyebutkan obat corona penurun panas. Dengan membawa sepeda ontelnya, dirinya tak menyangka jika ramai diserbu warga untuk membeli tanaman daun sungkai. Kabangnya ini bisa jadi obat. Obat apa, Bu? Obat demam, penurun pilek. Nah, tadi katanya sebut ke obat corona tuh. Kalau kabangnya untuk obat corona kata orang kan. Tapi kalau tengok di Facebook, obat penurun panas, peredaran darah. Banyak ini manfaatnya ini nih. Berapa daun ini, Bu? Ini beli 5.000 bisa. Nah, cuma ini nah. Kalau satu batang ini berapa, Bu? Bukan batang, kira-kira bela. Itu berapa itu, Bu? 5.000. Betty, salah satu pembeli, mengatakan dirinya membeli daun sungkai dikarenakan melihat di media sosial Facebook yang mengatakan jika dapat mengobati corona dengan cara dahan daunnya direbus kemudian air rebusannya diminum. Kita beli daun apa nih, Bu? Daun sungkai. Apa nih, Bu? Apa nih daun sungkai ini? Anti corona. Itu taunya dari mana, Bu? Ini untuk anti. Dari mana? Facebook. Dari Facebook ya? Oh. Jadi ini berapa kita beli tadi, Bu? Aku beli dikit dulu 5.000. Oh, itu 5.000, Bu ya? Sedikit, Bu ya? Boleh. Diapain, Bu, daun itu? Direbus, diminum. Itu. 3 gelas dijadikan 1 gelas. Anti corona ya? Mencegah. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata
Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, Kabupaten Banyuasin terus mengembangkan objek wisata, salah satunya Kampung Wisata Taman Bunga Yasaman Cindo di Desa Tanjung Merbau, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Taman bunga seluas 2,5 hektar ini menjadi wisata yang cukup memanjakan mata. Taman bunga ini menjadi yang pertama di Kabupaten Banyuasin, meski saat ini baru memiliki 2 warna. Namun warna-warni bunga-bunga dari jenis Kaleosia ditata dengan rapi berpadu menjadi pemandangan yang cantik. Taman Bunga Yasaman Cindo merupakan objek wisata yang menyajikan hamparan bunga celosia berwarna-warni berlokasi di Desa Tanjung Merbau, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Lokasi ini cukup dekat dari kota Palembang, yakni hanya berjarak sekitar 7 km atau menempuh sekitar 20 menit perjalanan. Taman ini diresmikan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan dan dibuka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Tiket masuk yang sangat terjangkau, yakni hanya Rp2.500, membuat siapa saja dapat berwisata di taman nan indah ini. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan akan mensupport langsung Taman Bunga menjadi wisata edukasi. Ini bukan hanya menciptakan keindahan, tapi menciptakan lapangan kerja. Saya dan Pak Bupati, Wakil Bupati, semua hadir. Kita juga akan backup agar ini dapat menjadi spot yang digemari masyarakat. Pada saatnya nanti menjadi destinasi wisata alam yang juga bersamaan dengan wisata edukasi. Tentunya ini tempat baru di Kabupaten Banyuasin dalam rangka kita untuk mengembangkan pariwisata, dan ini tentunya tempat untuk masyarakat kita berpariwisata di Kabupaten Banyuasin di masa-masa pandemi Covid ini untuk menghindari ke kota, tapi kita kembali ke desa, tapi ada pemandangan yang sangat indah dan ini luar biasa, sangat menarik dan pertama ada di Kabupaten Banyuasin. Ide membuka objek wisata ini muncul ketika masyarakat diharuskan tidak terlalu banyak beraktivitas di luar rumah akibat pandemi. Lalu, untuk menghindari warga daerah menuju perkotaan untuk mencari hiburan atau mencari spot foto yang menarik. Bahwa ekonomi kreatif yang notabene adalah usaha kecil di situasi pandemik yang menurut kacamata saya itu sangat dibutuhkan karena sudah terlalu lama, hampir 2 tahun masyarakat stay home, ya kan? Jadi setinggal di rumah, tentunya ini perlu untuk penyegaran dalam konteks peningkatan imun tubuh. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Bubur Madura merupakan salah satu jenis kuliner tradisional yang ada di Nusantara. Makanan yang berasal dari Madura ini rupanya juga banyak menarik minat warga kota Palembang. Rasanya yang manis membuat menu bubur Madura ini banyak digandrungi warga kota Palembang. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Inilah bubur Madura yang sedang digandrungi warga Palembang. Perpaduan warnanya yang cerah membuat siapa saja tergoda untuk mencicipi menu makanan yang satu ini. Rasa manis dari perpaduan bubur sumsum, candil, sagu mutiara, dan ketan hitam membuat menu bubur Madura ini begitu nikmat untuk menyegarkan tubuh.
Untuk membuatnya bahan yang dibutuhkan bubur mutiara, ketan hitam, ubi jalar, gula kelapa, gula pasir, garam, tepung ketan hingga daun pandan. Rebus ketan hitam hingga matang, kemudian buat bubur candil menggunakan bahan ubi jalar yang sebelumnya telah dihaluskan. Kemudian bentuk bulat dengan ukuran kecil. Lalu rebus dan tambahkan gula kelapa serta tepung ketan hingga mendidih. Selanjutnya, rebus juga bubur mutiara dengan air mendidih hingga matang. Terakhir, buat bubur sumsum dengan mencampurkan tepung beras, pasta pandan, santan kelapa, lalu dicampurkan air dan masak hingga menjadi adonan yang bergerindil. Setelah keempat macam bahan ini siap, lalu sajikan dalam tepung piring dengan mencampurkan ketan hitam, sagu mutiara, candil, serta bubur sumsum. Dan jangan lupa tuangkan juga gula kelapa cair, santan, serta tambahkan sedikit es batu agar lebih segar saat dinikmati. Pembuat bubur Madura Yeni Setianingrum mengakui meski menu makanan ini berasal dari Madura, namun peminatnya di Kota Palembang cukup banyak. Tiap bubur itu kan macam-macam ya, ada yang dari gula merah dia campurannya, ada yang dari gula putih ya kan, terus punya cita rasa masing-masing. Kalau yang ketan hitam kan dia pakai gula putih ya, gula putih dan punya khas apa itu kalau bubur ketan hitam itu proses masaknya itu kan memang agak lama ya. Ini namanya bubur Madura. Gimana rasanya? Rasanya lezat sekali ya, enak. Rasanya manis, pas sekali, dan semuanya lembut. Apalagi kalau ditambah es batu, itu tambah nikmat. Kalau harganya mahal nggak? Harganya standar ya, masih masuk lah. Karena proses pembuatannya juga lama, masing-masing dibuat sendiri-sendiri. Satu porsi bubur Madura ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, yakni seharga Rp15.000. 50 porsi bisa terjual dengan mengandalkan penjualan online selama masa pandemi COVID-19. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan tetap jaga protokol kesehatan. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews.